Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Security dari kelas 11.5. Hari ini saya ingin merenungkan satu bentuk kemerdekaan yang sering sekali diabaikan, yaitu kemerdekaan dari kebisingan, topeng, dan perang batin yang membuat kita kehilangan arah. Ceramah ini terinspirasi oleh perasaan generasi kita terjebak di ruang maya yang riuh, merasa perlu tampil, dan tersisa luka yang jadi tontonan. Saya tidak akan mengutip apapun. Saya ingin kita memahami dan mengambil sikap bersama. Kita merdeka sebagai bangsa, namun kemerdekaan formal tidak berarti kita sepenuhnya bebas. Ada ruang baru yang menguasai cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Layar-layar kecil, budaya viral yang menilai dari jumlah suka, dan arus informasi yang lebih bising daripada bermakna. Kebebasan di era digital menciptakan paradoks. Semakin banyak pilihan, maka semakin mudah kita kehilangan kendali. Pertama, saya ingin membahas kebisingan. Kebisingan di sini bukan hanya suara notifikasi, namun juga kebisingan nilai opini tanpa dasar, rumor, dan tekanan untuk tampil. Mengizinkan setiap suara mengarahkan identitas kita, berarti kehilangan ruang berpikir yang jernih. Merdeka sejati memberi kita ruang untuk berpikir, bukan selalu untuk bereaksi. Jika kita reaktif karena pengaruh tren atau komentar orang lain, itu tanda bahwa kebebasan kita terkikis. Kedua, mengenai topeng. Banyak dari kita membangun citra untuk diterima, menjajaki versi diri yang menarik untuk mendapatkan pengakuan. Namun pengakuan tersebut sering datang dalam bentuk angka, seperti pengikut dan jumlah suka. Kita mengejar angka itu sampai lupa apakah tindakan kita bermakna. Merdeka berarti berani otentik, melakukan yang benar meski tanpa tepuk tangan. Merdeka berarti konsisten terhadap nilai, bukan hanya mengikuti arus. Ketiga, penderitaan dan kesalahan sering jadi tontonan. Saat momen rapuh dipublikasikan tanpa pertimbangan, kita semua merasa dirugikan. Tidak hanya korban, tetapi juga nilai kemanusiaan. Merdeka tidak berarti bebas. Bebas menonton dan membagikan semua hal. Merdeka menuntut kita bertanggung jawab atas kebebasan kita. Sebelum membagikan sebuah konten, tanyakan dahulu kepada diri sendiri. Apakah ini membantu penyembuhan atau malah memperpanjang luka? Lalu yang keempat, ada perang batin. Kita membenci ketidakadilan, kebohongan, tetapi kadang kita juga bertindak seperti apa yang kita butuh. Kita menghardik dengan kata-kata yang pedas, menutup mata pada kompromi moral, atau menyudutkan orang lain saat tertekan. Hal ini bukan soal benar atau salah, ini tentang integritas. Merdeka berarti berani mengaku kesalahan, berani mengintrospeksi diri, dan menahan diri agar tidak mencerminkan kebencian yang kita rasakan. Merdeka menuntut konsistensi antara kata dan perbuatan. Yang kelima, soal memilih kapan berbicara dan kapan harus diam. Dalam era informasi yang cepat, kedua tindakan ini berbahaya tanpa pertimbangan. Berteriak di publik tanpa fakta bisa memperburuk keadaan. Mengobarkan konflik, menyebarkan hoax, atau merusak martabat. Sebaliknya, diam yang pasif berbahaya jika berarti membiarkan ketidakadilan. Kita perlu standar sederhana. Sebelum bersuara, pastikan fakta tersebut jelas. Jelas memiliki tujuan untuk membenahi, bukan untuk menyingkirkan, dan tampak untuk kebaikan. Jika tidak terpenuhi, menahan diri dan mencari jalur efektif lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan? Langkah demi langkah sebagai generasi muda yang ingin merdeka. Pertama, kita kurangi kebisingan. Atur waktu untuk media sosial, beri ruang untuk membaca, refleksi, dan juga melakukan percakapan yang nyata. Kebebasan diukur dari kebijaksanaan dalam menggunakan waktu. Yang kedua,
latih keautentikan atau keaslian. Tulislah tujuan dan nilai yang ingin dijaga. Gunakan itu sebagai filter atau penyaring sebelum menerima tantangan viral atau membuat konten. Kualitas jangka panjang lebih penting daripada popularitas. Ketiga, jangan jadi penonton penderitaan. Jika melihat konten yang mengeksploitasi rasa sakit, jangan sebarkan. Cari cara membantu langsung, dengan cara seperti menghubungi pihak yang tepat atau menawarkan empati secara pribadi. Lalu yang keempat adalah hadapi perang batin dengan jujur. Saat emosi memuncak, anggap itu sebagai sinyal untuk menahan diri. Sebelum bertindak, beri nama emosi, marah, malu, takut. Lalu tanyakan, apakah tindakan ini selaras dengan yang dipegang? Jika tidak, pilih langkah yang membangun. Kelima, pilih suaramu dengan bijak. Bersuara untuk kebaikan penting, tetapi tidak semua perlu diungkapkan di publik. Gunakan fakta, tujuan, dan pertimbangkan dampaknya. Jika perlu, gunakan saluran resmi untuk solusi konkret. Merdeka di abad ini bukan sekadar hak formal. Merdeka adalah tanggung jawab dalam menjaga martabat diri dan orang lain, menolak budaya merendahkan, dan memilih tindakan yang menyembuhkan. Jika kita bisa merdeka dari kebisingan, berani otentik, menolak eksploitasi luka, dan bijak dalam bersuara, kemerdekaan itu akan terasa semakin nyata. Mari, mulai dari langkah kecil. Hari ini, batasi notifikasi tidak penting. Esok, pilih satu saja tindakan nyata untuk membantu. Dan lusa, cek kembali kata-kata sebelum diucapkan atau diketik. Jika kita semua melakukan hal tersebut, perubahan besar akan dimulai dari hal-hal kecil. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita diberi kekuatan untuk merdeka dengan cara yang benar, untuk diri sendiri, bagi sesama, dan untuk masa depan bangsa kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!